Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita lanjut ke video part 3 untuk hari ini. Langsung aja. Yang pertama adalah BRPT ya. Nah, BRPT hari ini koreksi lagi 1,1%. Masih bertahan ya, masih bertahan di atas harga 825, ini masih bagus. Harapannya masih untuk breakout 855. Kalau berhasil breakout, next target 855. Lalu ke 915, ini masih boleh diperhatikan untuk BRPT pergerakannya beberapa hari ke depan. Kita lanjut ya. Saham berikutnya adalah WAPO. WAPO juga menguat ya, 2,6%, masih naik perlahan. Kita lihat apakah 199-nya kena. Kalau kena ya bagus, kalau tembus berarti dia masih mau lanjut terus naik lagi. Jadi diperhatikan aja untuk pergerakan WAPO ya, memang agak santai beberapa hari ini. Mudah-mudahan 199-nya kena ya dan tercapai. Selanjutnya adalah PANI. PANI hari ini doji ya di 1230. Nah, mesti hati-hati kalau sudah doji. Kalau misalkan koreksinya nggak tembus dari 1165 harusnya sih masih oke. Tapi kalau misalkan tembus ya tunggu. Yang belum punya tunggu dulu, jangan masuk dulu, tunggu ada momentum lagi. Yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya kalau misalkan PANI tiba-tiba turun, apalagi besok hari Jumat. Bukan menakut-nakuti, cuma jaga-jaga aja ya, karena hari ini PANI doji. Next adalah CREB. Nah, CREB sudah sempat tembus ya, sudah sempat tembus resisten atau top box 230, bahkan sempat menyentuh harga 234, tapi sayangnya kembali ditutup di harga yang sama dengan pembukaan, yaitu di 220. Selanjutnya adalah Bevin. Bevin hari ini menguat 5,07% ya. Kita lihat kalau misalkan ternyata Bevin besok lanjut bisa breakout 1145-nya. Target berikutnya adalah di 1200. Selanjutnya adalah PTPP. Nah, PTPP ini sayangnya nggak bisa bertahan di atas top boxnya ya. Padahal sudah sempat tembus hari ini di atas top box atau resisten 935. Lalu PTPP di close sama dengan 935. Tapi masih ada kemungkinan masih lanjut. Targetnya masih sama, yaitu masih di 1015. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau misalkan dia koreksi, pastikan koreksinya nggak tembus dari harga 900 atau paling nggak masih bertahan di atas 910, ini masih oke. Next adalah Weton. Weton hari ini juga ikut naik ya, 1,9%. Apakah lanjut? Biar kita lihat aja. Kalau saham-saham infra ini naik, biasanya semua ikut naik. Ini juga boleh diperhatikan untuk Weton kalau lanjut naik. Targetnya adalah di top boxnya di 218. Kalau tembus berarti next targetnya adalah di 226. Berikutnya adalah Jekon. Jekon hari ini naik 4,6% ya. Sudah sempat menyentuh harga 164, tapi sayangnya dia turun lagi, close di harga 158. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya ya. Hari ini dia close di 158. Kalau masih bertahan di atas, selama masih di atas 157 harusnya masih oke ya. Nah, ini boleh diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia koreksi, kita lihat apakah dia akan tembus support 150-nya. Kalau tembus, jadi yang belum punya jangan masuk dulu, tapi kalau sudah punya, lihat apakah tembus atau enggak. Kalau misalnya nggak tembus, masih bisa hold. Dan yang buat belum punya, mungkin bisa ikut ambil ya untuk spek buy di harga bawah. Selanjutnya adalah The Gig. Ya, The Gig menguat 3%, tapi gap up ya, sempat dibawa turun, lalu tutup di harga yang sama. Wah, ini The Gig agak-agak serem ya untuk lihat candlenya. Nah, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia masih bisa lanjut lagi. Biasanya memang The Gig juga bareng dengan saham-saham yang konstruksi yang lain. Untuk resistennya, The Gig saat ini adalah di 118 ya untuk top boxnya. Nah, kalau misalkan dia tembus top box, next targetnya adalah di 127. Berikutnya adalah ACST. ACST ini sideways-nya sudah lumayan panjang, jadi diperhatikan aja, jangan sampai lolos ya. Kalau ACST berhasil breakout 187. Kalau tembus 187, next target di 196 dan 212.
Selanjutnya Wika. Wika, nah kalau Wika juga sama ya. Sorry. Wika juga naik hari ini 2,7%. Nah, Wika posisinya lebih bagus, dia close di atas resisten 930 atau di atas top box 930. Targetnya 955 belum tercapai. Nah, kita lihat kalau misalkan ternyata lanjut ya, atau misalkan dia nggak lanjut tapi koreksi terbatas, selama masih ada di atas 930 ya, harusnya masih aman ya. Untuk 930 saat ini adalah supportnya. Kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, breakout 955-nya, targetnya adalah di 1060. Selanjutnya adalah BES. BES juga sudah boleh dipantau pergerakannya ya. Ini hari ini dia menguat 3,7%. Kalau besok menguat lagi tembus 143, targetnya di 147 dulu ya. Jangan jauh-jauh. Selanjutnya ADI. ADI juga hari ini menguat 3,8%, tapi sayangnya belum berhasil menembus resisten di harga 540. Nah, kalau misalkan dia tembus, sudah sempat tembus maksudnya, tapi dia tidak bisa close di atasnya. Nah, next targetnya kalau misalkan dia tembus adalah di 565. Kalau tembus 565, target berikutnya adalah di 590. Saham berikutnya adalah UFO. UFO hari ini koreksi 1,6% ya. Tadi udah sempat menguat sampai ke level harga 362, close di harga 348. Nah, ini semakin menyempit ya support resistannya, kita lihat aja. Untuk supportnya yaitu ada di harga 324 dan resisten di 374. Kita lihat kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 374, targetnya adalah masih sama di harga 408. Selanjutnya adalah Ken. Nah, ini juga kemarin kita udah bahas ya. Ken Doji hari ini ditutup terkoreksi 4,2%. Tapi bagusnya adalah Ken close di walaupun sudah jebol support 785-nya ya, tapi akhirnya dia kembali close di supportnya yaitu di 785. Masih ada potensi dia hijau ya. Kalau misalnya dia hijau, targetnya masih sama 840 untuk top box dan 870 untuk targetnya. Tapi kalau ternyata dia turun, pastikan dia tidak tembus support 750. Ya, ini untuk Ken, jadi diperhatikan aja yang belum punya. Kalau yang belum punya mungkin bisa ambil di bawah. Yang sudah punya mungkin harusnya sudah TP ya kemarin pas doji. Jadi saling perhatikan saja. Selanjutnya adalah BP. BP hari ini masih koreksi 1,3% ya, masih bertahan di atas 145. Ini masih bagus, masih oke. Harapannya besok hijau bisa breakout 152, targetnya adalah 159. Berikutnya adalah Toba. Toba juga koreksi 2,1% ya. Dan juga Toba tembus support 680-nya ya. Nah, ini 680 juga ditembus, dia kembali lagi ke bawah. Tapi untungnya dia masih kuat dan bertahan di atas EMA 10-nya ya. EMA 10-nya itu ada di 660. Mudah-mudahan nggak tembus lagi ke bawah. Nah, mudah-mudahan besok menghijau. Kalau menghijau bisa tembus 695, ini bagus. Targetnya adalah di top boxnya yaitu 735. Kalau tembus ke next targetnya adalah di 770. Saham berikutnya adalah Harum. Nah, untuk Harum hari ini menguat terbatas 0,3% ya. Opennya gap down, sempat dibawa turun sampai dengan support ini ya. Nah, ini supportnya belum saya tandain. Sampai dengan support, dia sudah sentuh supportnya di 1620. Nah, kembali menguat lagi dan close di harga 1680. Ini bagus ya. Perhatikan aja kalau ternyata dia lanjut untuk Harum ya, targetnya adalah di top boxnya lagi atau di harga sebentar. Top boxnya adalah di 1735 ya. Nah, kalau tembus 1735, target berikutnya adalah di 1815.
Begitu juga SMMT ya, ini juga koreksi juga dia 1,9% ya, masih bertahan di atas 740 ya, atau close di 740 ini juga masih oke, masih boleh untuk hold buat teman-teman yang udah masuk waktu dia naik kencang 24% arah. Nah, kalau kembali menguat lagi dan bisa bertahan di atas 775 ini bagus, targetnya adalah di top box atau resisten 845, kalau tembus berarti dia mau ke 905. Selanjutnya adalah KRYA. Nah, ini hari ini dia luar biasa naik 8% ya dan tembus top box atau resisten 442. Kalau lanjut next targetnya mudah-mudahan bisa ke 510. Jadi mudah-mudahan teman-teman pegang ya. Jangan lupa ya untuk naikkan trailing stopnya. Lumayan sudah ada 8%. Kalau misalkan yang belum punya, lihat besok kalau lanjut dia bisa break high-nya hari ini atau open langsung menguat di atas 456, boleh ambil posisi, targetnya di 510. Lanjut ke WMPP. Nah, untuk WMPP masih bergerak terbatas saat ini nih, naik 0,6%. Resistennya belum ditembus ya di 154, jadi dipantau aja buat yang belum punya ya. Kalau misalkan dia ada koreksi-koreksi tipis, mungkin kesempatan yang belum punya untuk masuk. Tapi kalau ternyata dia langsung jalan breakout 154, mudah-mudahan nih targetnya 173-nya bisa tercapai. Selanjutnya adalah CSRA. CSRA hari ini juga menguat ya, 0,79%, menguat terbatas. Perhatikan aja, memang CSRA mau bagi dividen, tapi hari ini menguat terbatas 0,7. Secara chart oke. Tinggal lihat aja kalau misalkan CSRA ini berhasil breakout 645 ya. Kalau dia berhasil breakout 645, next targetnya adalah di 685. Dan saham yang terakhir untuk video part 3 yaitu adalah ANJT. ANJT hari ini menguat 0,6%. Ini boleh diperhatikan pergerakannya kalau dia lanjut naik lagi. Untuk target teman-teman bisa target 740 ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih kuat naik, paling nggak bisa ke 760-an untuk targetnya. Ini juga boleh diperhatikan untuk ANJT karena sudah cukup lama dia turun. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video part 3 sampai dengan di ANJT. Masih ada satu video lagi part 4. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.